8 tahun yang lalu, sebuah kekuatan dahsyat melengkungkan ruang dan waktu yang menyebabkan makhluk-makhluk dari dunia lain menyerang dan membantai umat manusia dengan liar. Peristiwa itu membuat jumlah populasi manusia menurun drastis, dan mereka yang selamat menyebut peristiwa tersebut The Doomsday. Selain itu, terdapat kejadian lainnya berupa demon waves yang menyebabkan perubahan medan magnet pembawa sistem kelas yang membuat manusia menjadi lebih kuat sehingga dapat memperoleh talent secara acak dan memilih berbagai kelas dalam sistem. Setelah memilih kedua hal tersebut, maka seseorang dapat menguasai dan membawa kemampuan itu kembali ke dunia nyata. Walau begitu, sebuah talent yang terawakan saja tidak menentukan nasib seorang profesional. Untuk itu, sebuah akademi profesional pertama pun didirikan di kota Jiang untuk melatih para generasi muda menghadapi masa depan. Seorang kepala sekolah menyatukan tangannya dan memberitahu para siswa bahwa mereka telah lulus dari seluruh mata pelajaran teori di akademi tersebut, sehingga hari ini adalah hari bersejarah di mana mereka akan mengalami awaken dari talent masing-masing dan hari pertama memasuki sebuah dungeon. Pria tua itu meminta para agar siswa masuk dan berkata bahwa dirinya yakin kalau mereka sudah siap menjadi seorang profesional setelah bertahun-tahun berlatih dengan harapan dapat melindungi umat manusia meski harus mengorbankan nyawa sendiri sekalipun. Dia juga mengatakan bahwa para siswa akan mengalami awaken pada talentnya ketika dipanggil berdasarkan nomor induk masing-masing secara bergantian. Lin Ye, salah satu murid akademi, berpikir bahwa hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba setelah bertahun-tahun tinggal di dunia ini. Dia pun merasa kalau pengenalan talent sangat penting bagi para profesional. Talent tersebut terbagi menjadi 5 kualitas, yakni level normal, rare, legendary, semi-god, dan terakhir adalah level mighty child yang belum pernah muncul semenjak manusia dibangkitkan. Sementara job yang paling diminati adalah swordsman dan magician, lalu diikuti oleh assassin dan warrior di belakangnya. Sementara itu, priest merupakan kelas yang dianggap rendah karena memiliki kemampuan yang minim, seperti kurangnya mobilitas, hampir tak ada kemampuan menyerang, rendahnya keuntungan penyembuhan, dan sebagainya. Selain itu, priest juga tak dapat menyelesaikan misi sendirian, tidak seperti kelas lain saat menggunakan equipment dan dukungan dari talent yang baik. Bahkan seorang magician dan summoner pun dapat menggantikan peran priest dengan berbekalkan keahlian operasional yang baik. Akibat segala kekurangan tersebut, seorang priest hanya bisa bersembunyi di belakang tim, sehingga menjadi bahan tertawaan karenanya. Lin Ye, sang MC, ditarik oleh seorang mana gadis yang memegang ujung lengan bajunya. Gadis itu bertanya apakah Lin Ye sudah memutuskan kelas yang diambil. Lin Ye tersenyum dan berkata bahwa tidak ada gunanya memikirkan itu sekarang, karena dia baru bisa tahu kelas yang cocok setelah mengaktifkan talentnya. Gadis itu menghela napas berat dan mengatakan kalau dirinya hanya bertanya saja. Diketahui gadis itu bernama Mumu, yang juga siswa dari Akademi Jiangcheng, akademi yang sama dengan Lin Ye. Dari kejauhan, sekelompok pria membicarakan mengenai betapa cantiknya Mumu hari ini. Lin Ye lalu mengangkat tangannya dan menepuk kepala Mumu, yang membuat matanya tertutup. Melihat itu, sekelompok pria tadi tampak begitu marah terhadap perbuatan Lin Ye. Mereka marah dan menyebut Lin Ye sebagai orang tak berguna. Salah satu dari mereka bahkan berkata kalau dirinya penasaran mengenai talent macam apa yang akan didapatkan Lin Ye ketika awaken nanti. Mendengar semua itu, Mumu menyilangkan tangannya di dada dan meneriaki mereka agar diam. Beberapa saat kemudian, terdengar kabar bahwa siswa nomor 1001 yang bernama Wang Shuai baru saja awaken dengan talent rare yang sangat kuat, yang dapat meningkatkan kekuatan keterampilan fisik sebesar 50%. Seseorang dari penonton berteriak bahwa talent rare itu sangat cocok untuk kelas warrior yang kuat, dan menambahkan bahwa pria bernama Wang Shuai itu pasti akan menjadi yang terbaik pada tes kali ini. Menatap ke samping, Wang Shuai menyadari Lin Ye, lalu berkata kalau dirinya benar-benar ingin tahu mengapa Lin Ye begitu diperhatikan oleh Dewi Mumu. Kemudian, Lin Ye pun menepuk bahu Mumu sambil menyuruh gadis itu untuk mengabaikan perkataan mereka. Mumu tersipu dan bertanya-tanya mengapa Lin Ye tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain. Mumu lalu menoleh ke arah Lin Ye yang berkata bahwa dia akan menjadi kuat hanya dengan cara itu. Tiba-tiba Lin Ye teringat masa lalunya ketika kedua orang tuanya berlari sambil menggendongnya menuju tempat perlindungan. Ibunya yang berusaha menenangkan Lin Ye kecil berkata agar tidak perlu takut karena mereka hampir sampai. Namun seekor monster sudah berada di dekat mereka, yang langsung menyerang sang ayah yang menggendong Lin Ye. Serangan itu menyebabkan Lin Ye terlempar dan terpisah dengan ayahnya yang terkapar dan ibunya yang dicengkeram monster itu. Lin Ye kecil mulai menangis memanggilnya, tetapi ayahnya memerintahkannya untuk lari lebih cepat ke dalam. Sementara ibunya yang juga hampir dimangsa oleh monster itu sempat berteriak agar Lin Ye harus bertahan hidup.
Di waktu lain, seorang wanita dengan anak perempuan di belakangnya mengulurkan tangan kepada seorang bernama Xiao Ye yang sekarang adalah keluarga barunya, agar pulang bersama. Lin Ye bergumam dalam hati bahwa inilah satu-satunya cara agar dia bisa melindungi Mumu. Di papan pengumuman, tertulis nama Lin Ye dengan nomor 1128, yang berarti sekarang adalah gilirannya. Mumu berdiri terdiam penuh tanda tanya, sementara sang MC memasuki arena yang dipenuhi cahaya keemasan tempat awaken-nya talent. Lin Ye merasa tubuhnya seolah melayang di udara, sampai beberapa detik kemudian dia bertanya, apakah tempat ini adalah tempat kebangkitan talent para siswa? Dia meraih cahaya di depannya, lalu seekor naga putih dan merah muncul dan terbang di dekatnya. Lin Ye pun berteriak ketika kedua naga tersebut hendak merasuki tubuhnya. Lalu dia membaca hasil kebangkitannya yang berupa Talent Mythical, Reversing Heaven and Earth. Sistem langsung menyarankan agar Lin Ye menyembunyikan talent itu karena belum pernah muncul sebelumnya. Maka dia pun menyetujui saran itu. Sebagai penjelasan, Talent Reversing Heaven and Earth level 1 berfungsi untuk menimpa dan memperkuat semua skill yang dimiliki, serta dapat diaktifkan dan dinonaktifkan secara bebas. Jika talent tersebut ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, sifat dasar keterampilannya bisa diubah. Saat ini, efek peningkatan yang dimiliki adalah pengurangan konsumsi mana sebesar 10%, sementara efek transformasinya merupakan perubahan buff sebagai debuff dan debuff menjadi buff. Syarat peningkatan talent ini adalah menaikkan level pribadi ke level 10, yang mampu membatalkan semua efek pada dirinya sendiri dan dengan bebas mengendalikan. Lalu, Lin Ye menyadari bahwa hal itu berarti musuh tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Dia juga memikirkan kemungkinan serangan tanpa skill seperti pukulan biasa, atau jika ada priest yang menyembuhkannya, maka itu bisa memecah efek kebal dan langsung melukainya. Karena itulah Lin Ye merasa perlu menyembunyikan bakatnya, sambil mengepalkan tangan dengan kuat. Lin Ye lalu keluar dari arena dengan dinyatakan sebagai siswa nomor 1128 yang talent awaken-nya disembunyikan. Ia berkata kepada Mumu agar tidak menatapnya seperti itu karena bakatnya yang masih rahasia. Orang-orang di alun-alun mulai bergumam bahwa Lin Ye pasti memiliki talent yang memalukan. Makanya dia menyembunyikannya. Juga ada yang menambahkan bahwa orang rendahan sepertinya pantas mendapatkan talent rendahan. Bahkan beberapa orang menyebutnya pecundang. Kemudian, Lin Ye diperintah agar segera memilih kelas pilihannya yang lalu diikuti oleh Mumu yang dipanggil untuk memulai awaken talent-nya dengan didorong oleh sang MC. Setelah menyelesaikan proses awaken talent, para siswa akan memilih kelas melalui patung dewi. Lin Ye maju mendekat dan diumumkan bahwa peserta selanjutnya boleh melanjutkan ke proses pemilihan kelas. Sebuah pesan sistem lalu muncul di hadapannya yang menyatakan bahwa dia berhak memilih kelas yang diinginkan. Lin Ye berpikir bahwa jika kebal dalam kadar tertentu dianggap hebat, maka kemampuan Reversing Heaven and Earth jelas merupakan skill tingkat dewa. Dia memandang ke depan dan menyadari bahwa untuk memaksimalkan kekuatan talentnya, Lin Ye harus menutupi kelemahannya dengan memilih kelas yang tepat. Dengan yakin, Lin Ye menunjuk dan memilih kelas priest. Kemudian sebuah pesan muncul di hadapannya untuk mengonfirmasi kelas pilihannya itu. Dia juga ditanya apakah benar-benar memilih kelas priest, sebab Lin Ye akan menjadi siswa pertama dalam sesi ini yang memilih kelas itu. Lin Ye tersenyum dan menjawab bahwa dirinya memang ingin menjadi priest. Cahaya kuning langsung memancar terang, lalu sistem mengonfirmasi bahwa perubahan kelas berhasil. Tak lama kemudian, Lin Ye membaca informasi sistem yang menyatakan bahwa proses pergantian kelas telah selesai, dan dia merasa sangat gembira karenanya. Sebuah pesan sistem kembali muncul yang mengenai informasi mengenai status dan karakteristik barunya. Dia pun memeriksa semuanya dengan saksama, karena semua itu baru baginya. Lin Ye memejamkan matanya dan mencoba mengaktifkan skill Reversing Heaven and Earth yang menghasilkan kilatan merah pada tongkatnya. Jendela sistem yang menampilkan deskripsi skill penyembuhan muncul di hadapannya lagi. Lin Ye tersenyum dan menyadari bahwa skill tersebut ditafsirkan sebagai pengurangan darah daripada memberikan damage secara langsung, serta efeknya tidak bisa ditahan oleh armor pelindung yang dapat menghasilkan true damage. Dia merasa senang karena ia juga memiliki skill clear, sebab kebocoran mana sekecil apapun bisa mengganggu magician yang membuka kelemahan mereka. Karena hal itu, Lin Ye menyadari bahwa dirinya tetap harus berhati-hati terhadap skill penyembuhan atau buff dari rekan tim. Dengan talent Reversing Heaven and Earth, efeknya bisa lebih menyebabkan kerusakan tubuh. Orang-orang yang berdiri di dekat tangga membicarakan soal Lin Ye yang memilih kelas priest dan mengolok-oloknya dengan mengatakan bahwa Lin Ye pasti pengecut yang hanya ingin bersembunyi di belakang timnya. Tak lama terdengar kabar bahwa Mumu mendapatkan talent legendary.
dengan nama Bionic Tears yang memungkinkan dia memanggil spirit atau roh dari dunia lain untuk bertarung bersamanya. Kerumunan di belakangnya mulai heboh membicarakan talent legendary milik gadis itu, serta mereka juga penasaran dengan kelas yang akan dipilihnya. Mumu pun mendekati patung Dewi dan sebuah pesan sistem muncul untuk memintanya memilih kelas yang diinginkan. Tanpa berpikir panjang, dengan wajah serius, Mumu langsung menyatakan bahwa dia memilih profesi magician. Linye menutup matanya sambil berpikir bahwa magician dengan talent legendary seperti Mumu adalah hal yang luar biasa, sebab potensinya sangat besar untuk menjadi anggota dari aliansi profesional. Sang kepala sekolah akademi berkata bahwa dia begitu tertarik karena sudah lama tidak ada siswa yang memilih kelas priest. Seseorang di dekat kepala sekolah menyebut bahwa Linye seolah tampak sukarela memilih kelas priest, namun pria tua itu hanya membelai janggutnya. Mumu langsung berlari secepat kilat menghampiri Linye sambil memanggil namanya dengan keras. Lalu dengan lebih tenang, dia mengatakan kalau dirinya telah memutuskan menjadi magician dan mengajak Linye ikut serta dalam dungeon bersama. Linye berterima kasih atas ajakan itu, tetapi dia berkata bahwa dirinya punya rencana lain. Mumu menatapnya tajam dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya Linye rencanakan. Kemudian, tiba-tiba muncul pesan sistem yang mengumumkan bahwa dungeon untuk pemula yang bernama Wolf Forest telah dibuka. Maka, siswa yang sudah melalui proses awaken dan pergantian kelas diperbolehkan masuk. Seorang pria berambut ungu kemudian mendekati Linye dan memintanya menyampaikan pesan untuk Mumu mengenai dirinya yang ingin mengajak gadis itu bergabung ke dalam timnya, serta dia juga akan membawa Linye bersamanya jika Linye mau mengikuti perintahnya itu. Walau begitu, Linye langsung menolak tawaran itu yang membuatnya dicap sebagai orang tak tahu terima kasih. Tiba-tiba, kepala sekolah akademi menyipitkan matanya sambil berkata bahwa sebuah kompetisi membutuhkan kerja sama tim. Meskipun punya bakat yang tinggi, tetapi akan tetap sulit melawan gerombolan iblis jika seorang diri. Para siswa pun menoleh ke arah pria tua itu, selain salah seorang dari mereka menyapa sang kepala sekolah. Sang kepala sekolah berkata bahwa saat di hadapan makhluk-makhluk jahat, semua perselisihan pribadi harus dilupakan. Linye dengan tenang menjawab kalau dirinya tidak ada perselisihan di antara mereka, hanya saja dia percaya bahwa Solo akan mendapatkan pengalaman dan keuntungan yang lebih banyak. Pria tua itu terlihat tidak setuju, karena dia tak yakin jika seorang priest bisa bertarung secara solo atau sendirian. Dia juga mengingatkan bahwa jika terpaksa, maka tim lain bisa dicari, sebab keselamatan dan kesehatan tidak bisa dianggap sepele karena apapun yang terjadi dalam kompetisi akan berdampak kepada dunia nyata. Linye berterima kasih kepada kepala sekolah dengan berkata bahwa dirinya tetap akan mengikuti kompetisi secara solo. Si kepala sekolah lalu berpikir dalam hatinya kalau Linye pasti berpikir akan naik level dengan cepat karena menjalankan dungeon sendirian. Selain itu, Linye belum cukup kuat untuk menunjukkan bakatnya kepada orang lain. Kepala sekolah itu bertanya-tanya alasan mengapa Linye bisa begitu percaya diri. Linye mengulurkan tangannya ke arah portal, lalu diikuti sebuah pesan sistem muncul di depannya, yang menyatakan bahwa dungeon pemula sangat berbahaya dan disarankan untuk dilakukan dalam tim. Saat ditanya apakah dia tetap ingin melakukannya sendirian, Linye dengan yakin menjawab setuju. Di dalam dungeon tampak sebuah hutan pada malam hari. Kemudian sebuah pesan peringatan muncul yang menyatakan bahwa tantangan Wolf Forest tidaklah mudah dan pemula disarankan untuk menyelesaikannya secara bekerja sama dengan tim. Pesan itu juga menjelaskan bahwa di dalam hutan terdapat kawanan serigala haus darah. Linye berpikir bahwa Wolf Forest adalah level yang sulit bagi para siswa yang baru masuk ke dalam dungeon. Namun dengan bekerja sama, kerugian bisa dihindari dan mendapat peringkat B dianggap sebuah prestasi yang baik. Linye teringat bahwa ada mata air penyembuh di tengah lingkaran yang memberikan pemulihan kepada para player dan juga menjaga para pendatang baru tetap aman, tetapi justru membuat posisi priest semakin rendah. Namun jika nekat mengambil risiko dengan tidak menyingkirkan para serigala di sepanjang jalan, justru akan menarik mereka. Dia menyipitkan matanya sambil berpikir jikalau beberapa orang masuk terlalu dalam ke hutan, menjelajah ke area terlarang, maka mereka pasti mati di sana. Namun berkat bakat yang dimilikinya, bagaimana mungkin Linye puas hanya dengan penilaian biasa? Maka dari itu, dia mengambil jalan lain menuju tanah terlarang dan harus memasukinya. Di kedalaman hutan, sekawanan serigala mulai mendekati Linye. Sang MC melihat para lawannya dengan membaca karakteristik mereka lewat pesan sistem yang muncul. Tak lama, seekor serigala pertama langsung menerkamnya. Namun, Linye segera menggunakan skill Healing Magic-nya
yang membuat ledakan besar, sehingga serigala itu menerima 50 poin reverse damage dan 10 poin XP didapatkan Linye karena berhasil mengalahkannya. Serigala lainnya mulai melompat, tapi serigala itu juga cepat dikalahkan, yang justru membuat Linye mendapatkan banyak poin penyembuhan. Linye lalu mengaktifkan skill spell of confinement yang mengeluarkan rantai bercahaya biru yang mengurangi 30 magic power musuh. Dia membaca bahwa kemampuan itu menghapus kekuatan lawan dan membuat target tak bisa bergerak. Linye melihat ke arah serigala dan menyadari bahwa skill spell of confinement sangat efektif dalam melawan monster kecil dan lemah hanya dengan sedikit magic power. Saat seekor serigala lain mulai mendekat, Linye langsung mengaktifkan teknik healing magic yang memberikan 50 poin damage terbalik kepada musuh. Linye melihat serigala itu berbaring sambil berpikir bahwa satu monster kecil akan memberinya 10 poin XP. Maka jika dia menghabisi semua monster di lingkaran ini, dia bisa mencapai level 4. Target Linye adalah Hideon Boss, dan walaupun berbeda satu level, itu bukan masalah. Saat itu juga, seekor serigala sudah siap menerkam Linye dari belakang. Dari sudut matanya, dia melihat monster itu dan segera mengaktifkan Healing Magic. Sinar merah keluar dari senjata MC yang langsung menghabisi serigala tersebut. Linye menyeka wajahnya dan berpikir bahwa dirinya sudah mempersiapkan hari ini dengan matang, sebab dia tahu bahwa musuh tidak akan memedulikan levelnya ketika hendak menyerang. Pesan sistem muncul menyatakan bahwa mode menyerang dan efek Reverse Universe telah dinonaktifkan, lalu dia pun menggunakan teknik Healing Spell. Dari pesan berikutnya, dia mengetahui bahwa dirinya telah naik ke level 2 beserta semua statistiknya meningkat. Linye mendapat 2 poin atribut bebas, maka dia menambahkan semuanya ke atribut Intelligence. Dari akademi, kepala sekolah melihat Linye yang ingin memasuki area terlarang yang tidak boleh dieksplorasi selama pelatihan. Dia pun terkejut karena mengetahui niat Linye yang ingin melawan bos. Si kepala sekolah berpikir bahwa Linye bukanlah orang yang sengaja mencari kematian, dan menyimpulkan bahwa bakat tersembunyinya pasti berada di tingkat legendary atau bahkan lebih tinggi. Pria berambut tua itu berkata bahwa jika Linye tidak akan mengungkapkan bakatnya, maka dia harus memperhatikan kandidat lain yang juga layak. Dia juga benar-benar berharap Linye bisa kembali dengan selamat. Penjaga di samping kepala sekolah berkata bahwa dirinya bertaruh kepada Linye bahwa dia akan memecahkan rekor. Dia juga bertanya kepadanya mengenai kelayakan gadis itu sebagai kandidat. Mereka itu sedang membicarakan Mumu yang tergabung dalam tim yang saat itu sedang diserang serigala. Mumu segera melihat lawannya dan menggunakan skill Ice Frost Spell yang membuat teman-temannya kagum dengan kekuatan itu. Mumu menyerang monster itu dengan bongkahan es yang berterbangan ke arahnya, yang membuat serigala itu menjerit kesakitan. Namun Mumu melihat serigala lainnya mulai mendekat, dan segera menyadari bahwa serangan barusan justru mengundang serigala lain. Dia pun berteriak kepada timnya untuk kabur. Namun dia langsung berpikir bahwa jika sekarang lari, citra sang dewi pada dirinya akan hancur. Karena hal itu, Mumu segera mengambil keputusan untuk memerintahkan rekan-rekannya berlindung di belakangnya. Tanpa ragu, dia langsung menggunakan skill Tears of Bionics. Beberapa saat kemudian, dia juga menggunakan skill Ice Frost Spell. Setelah itu, para monster tak lagi menjadi ancaman, sebab serigala-serigala itu sudah terpental ke samping. Momo mengerutkan keningnya, dan dengan suara bahagia berkata bahwa sekarang sudah aman. Kepala sekolah yang memperhatikan aksi gadis itu berkata bahwa itu cukup bagus. Rekannya menambahkan bahwa tanpa pengalaman tempur, maka mengandalkan bakat saja tak akan membawa hasil jauh. Di tempat lain, Linye telah naik ke level 3 dan mengumpulkan poin. Dia berpikir bahwa kecepatannya sudah sesuai harapan, dan jika mengalahkan monster kecil lagi, dia akan naik ke level 4. Tiba-tiba, Linye mendengar suara dari semak-semak. Dia berhenti dan menoleh. Lin berjalan ke arah semak yang menjadi sumber suara itu. Di balik semak-semak itu terlihat sekumpulan serigala yang dipimpin oleh serigala besar bernama Dark Wolf King, yang merupakan penguasa hutan dan terkenal sangat buas sebab dia akan menyerang makhluk apapun yang dilihatnya. Dan karena merupakan bos tersembunyi, makhluk itu disebut tabu di dalam catatan sekolah. Banyak siswa yang cedera karena mencoba melawannya, bahkan cacat selamanya. Serta pahlawan masa depan pernah dihabisi dengan kejam oleh makhluk ini. Itulah alasan mengapa akademi menandai area ini sebagai tempat terlarang. Linye berpikir bahwa serigala liar selalu berada di sekitar raja, tetapi dia juga paham bahwa seperti binatang lain, mereka akan sesekali meninggalkan sarangnya untuk mencari tempat yang lebih nyaman. Dan mereka tidak selalu kembali ke sarang mereka segera, tetapi berjalan-jalan di sekitar. Dia tahu bahwa itu membuat mereka bisa disingkirkan satu persatu dengan mudah. Linye menyerang seekor serigala secara diam-diam, lalu pesan sistem muncul menyatakan bahwa dia telah memberikan damage terbalik pada serigala liar.
MC pun menyadari bahwa monster kecil merepotkan seperti itu adalah sumber darah terbaik, sebab begitu mendapatkan cukup XP, dia akan langsung menghadapi Dark Wolf King sendirian. Dengan begitu, saat pengikutnya semakin sedikit, levelnya akan makin tinggi. Tak lama, pesan sistem muncul menyatakan Lin Ye telah mencapai level 4. Tiba-tiba, Dark Wolf King mulai menjerit, yang terlihat sangat marah. Sang MC tersenyum dan bertanya-tanya apakah akhirnya ia telah melihat apa yang selama ini dicarinya. Lin Ye menatap lawannya dan menyatakan bahwa pertandingan akhir telah dimulai. Sebelumnya, dia sudah mempelajari karakteristik Raja Serigala. Dia tahu statistiknya jauh lebih tinggi dari serigala biasa, tapi dia tidak akan mundur. Musuh mulai menggeram padanya, tapi itu tak menghentikan Lin Ye. Dia pun menyadari bahwa serangan Raja Serigala justru mengisi kembali health point-nya, dan jika terus diserang, dia bisa mengalahkan musuhnya hanya dengan berdiri diam. Raja Serigala menunjukkan taringnya dengan mata bersinar, dan napasnya berat karena kelelahan. Pesan muncul di depan Lin Ye bahwa healing magic telah selesai cooldown. Mata musuh menyala dan dia mengaum keras. Pesan sistem menyatakan bahwa Raja Serigala akan melakukan serangan dasar berupa serangan cakar. Namun Lin Ye tidak gentar, dia tetap fokus dan siap menghadapi sang serigala. Serangan serigala itu hanya mengenai tanah beberapa meter darinya. Sang MC kemudian bertanya, apakah monster itu akhirnya mengerti, lalu berkata bahwa serangannya terlalu lambat. Monster itu makin marah. Lin Ye bertarung dengan Raja Serigala dan berpikir jika saja ada kawanan serigala di sekitarnya sekarang, dirinya mungkin harus berusaha lebih keras. Ia menatap lurus ke depan, bahagia karena musuhnya sendirian. Saat healing magic selesai cooldown, Lin Ye langsung menggunakannya yang membuat ledakan sehingga Raja Serigala langsung kalah. Beberapa saat kemudian, pesan sistem muncul bahwa mengalahkan Dark Wolf King memberikan 1000 poin pengalaman dan menaikkan level ke-5. Dia memahami bahwa dirinya telah menyelesaikan hutan serigala dan menerima peti perunggu sebagai hadiah. Lalu muncul pesan bahwa tidak ada skill yang rusak. Peringkatnya naik ke level SSS. Lin Ye berkata bahwa jika saja kemampuan healing terbalik diakui sebagai skill penyerang, mungkin dia tidak akan mendapat peringkat SSS sekarang. Semua siswa mendengar bahwa seseorang telah menyelesaikan tantangan Wolf Forest, menyelesaikan semua prestasi tersembunyi, dan mendapatkan peringkat tinggi. Mereka sangat terkejut. Banyak yang mulai membicarakan siapa orang itu, bahkan ada yang menganggap hal itu sebagai peristiwa bersejarah. Kepala sekolah pun berkata bahwa siswa itu tak tertandingi dan tidak ada yang bisa menyamainya. Via lalu mengatakan bahwa sejauh yang dia ingat, hanya Lin Ye yang berani masuk ke area terlarang itu. Asistennya bertanya bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi, karena syarat utama untuk mendapatkan peringkat SSS adalah menyelesaikan level tanpa terkena damage. Dan bagaimana mungkin seseorang bisa melakukannya sendirian? Momo berpikir itu menakjubkan, karena bisa menyelesaikan dungeon dan mendapat peringkat SSS. Sementara dirinya sendiri sangat kesulitan. Di sisi lain, MC berpikir bahwa kelihatannya semua berjalan dengan baik. Kemudian ia pun memutuskan untuk membuka peti hadiah yang diterimanya. Setelah dibuka, sebuah pesan muncul, menyatakan bahwa dirinya memperoleh buku skill tingkat silver bernama Divine Healing, dan equipment tingkat silver bernama Shadow Dagger. Dari pesan yang muncul kembali, Lin Ye tahu kalau senjata bernama Shadow Dagger itu meningkatkan kekuatan serangan dan akurasi. Dia juga mulai mempelajari skill aktif Divine Healing yang memberi napas suci kepada semua rekan tim dalam radius belasan meter. Sang MC berpikir bahwa skill itu memiliki cooldown yang cukup lama dan konsumsi mana yang tinggi, tetapi setidaknya untuk tahap awal, itu bukan masalah. Lin Ye sadar bahwa ledakan area dengan damage yang tinggi seperti itu adalah pukulan pamungkas terbaik di tahap awal. Lin Ye memiliki begitu banyak hal di pikirannya. Dia bukan hanya memikirkan hadiah yang diperoleh, tetapi juga tentang paman dan bibinya yang selalu memberinya uang, yang tak ingin terus bergantung kepada mereka. Pesan sistem muncul yang menyatakan bahwa dirinya memiliki 5 poin tambahan. Yang begitu diketahuinya bahwa poin itu sangat berharga dan sumbernya sangat langka. Lin Ye menatap tajam ke depan dan menyadari bahwa hanya dengan mencapai level SSS, dia mendapat poin stat tambahan. Ia pun memutuskan untuk menyalurkan semua poin atributnya ke intelligence, dan memutuskan mulai hari ini, dia akan menjadi priest terbaik dan paling mematikan yang pernah ada. Para siswa mulai berteriak bahwa para pemain telah keluar, yang tampaknya mereka adalah tim peringkat SSS. Siluet seseorang mulai terlihat dari gerbang, dan orang-orang mengenali Lin Ye yang membuat mereka sangat terkejut. Orang-orang mulai bergumam bahwa peserta lain bahkan belum selesai. Seseorang di antara kerumunan itu mengatakan kalau mereka ingin melihat hadiah tersembunyi yang diperoleh. Momo langsung berlari ke arah Lin Ye dan bertanya dengan memastikan bahwa pria di hadapannya sekarang adalah benar-benar Lin Ye.
Anak-anak lainnya tidak bisa percaya bahwa pecundang itu berhasil dengan sukses. Seseorang juga memperhatikan bahwa pria itu keluar tanpa membawa apapun. Beberapa anak muda berdiri di belakang Linye sambil tertawa gembira karena tidak percaya dia benar-benar berhasil. Linye mengangkat tangannya dan menunjukkan dagger atau belatinya ke atas, lalu bertanya apakah ada yang mengubah profesinya menjadi assassin. Karena dirinya memiliki senjata berkualitas tinggi dan menawarkannya. Seseorang dari kerumunan bertanya bagaimana Linye bisa mendapatkannya. Karena dagger itu adalah senjata tingkat silver. Tertarik dengan senjata itu, seorang pria langsung menyatakan ingin membelinya dengan harga 50.000. Dalam hatinya, Linye berpikir bahwa 50.000 adalah harga yang lumayan untuk senjata premium. Dia pun menyatakan siap menjual belati itu dengan harga 50.000. Semua yang hadir memandangi Linye dengan penuh perhatian, hingga seorang gadis berteriak bahwa dia bersedia membelinya seharga 100.000. Para pemain langsung tercengang, karena mereka tahu bahwa penghasilan tahunan keluarga rata-rata hanya 10.000 koin, sehingga membutuhkan waktu sangat lama untuk mengumpulkan 100.000 sebab jumlah itu benar-benar luar biasa. Linye menyadari bahwa 100.000 mungkin memang agak mahal untuk belati kelas 1, tetapi menurutnya itu masih wajar. Dia lalu melepaskan belati itu yang melayang di atas telapak tangannya dan menyatakan bahwa belati tersebut telah terjual. Beberapa anak muda datang menghampiri Linye untuk menanyakan levelnya sekarang. Dengan tenang, Linye hanya menjawab bahwa dirinya berada di level 5. Mereka tidak puas dengan jawaban itu dan terus menanyai Linye soal timnya dan kebenaran tentang dia yang mendapatkan peringkat SSS. Kepala sekolah dan asistennya memperhatikan semua kericuhan itu dengan seksama. Si kepala sekolah berambut abu-abu menyatakan bahwa sang MC tidak tergabung dalam tim manapun. Seorang pria lainnya memotong ucapannya dengan mengatakan bahwa belum pernah ada yang mampu melakukannya seorang diri, maka dia pasti mencari tim di dalam dungeon. Apakah mungkin seorang siswa berhasil mendapatkan peringkat SSS secara solo di dungeon pemula? Sebab syarat utamanya adalah menyelesaikan tanpa menerima satu pun luka, yang bahkan para profesional pemula pun belum tentu bisa mencapainya. Salah satu pria mulai bertanya apakah mereka harus terus mengganggunya. Namun pria itu mengepalkan tangan dan berkata bahwa Linye hanya beruntung dan kemungkinan telah melakukan kecurangan. Dia menuduh Linye hanyalah pris rendahan dan bersumpah akan memberinya pelajaran di lain waktu. Kemudian kepada para siswa, kepala sekolah menyatakan bahwa semua ujian telah selesai dan mulai hari ini mereka bukan lagi siswa biasa, tetapi calon profesional dengan kemampuan khusus. Linye berdiri bersama Mumu sambil mendengarkan bahwa dalam waktu 30 hari mereka akan menghadapi ujian profesional yang paling penting dalam hidup mereka. Pria tua itu mengatakan bahwa setelahnya mereka akan kembali sebagai orang biasa ataupun sebagai pahlawan yang melawan iblis. Semua itu tergantung pada hasil mereka sebulan ke depan yang mengharuskan mereka menjelajahi dungeon pemula dan mencapai setidaknya level 10. Linye berpikir bahwa ujian profesional harus diikuti secara tim, karena koordinasi merupakan salah satu aspek penting penilaian. Dia memandangi Mumu dan menyadari bahwa dirinya telah menentukan rekannya. Linye tahu bahwa gadis itu sesungguhnya membutuhkan perhatian, meski kadang canggung dan polos, tetapi dia setia dan dapat dipercaya. Walaupun Mumu memiliki talent yang kuat, tetapi Linye sadar bahwa dirinya harus melindunginya dari bahaya. Linye kembali teringat pada paman dan bibinya atas semua yang telah mereka lakukan dan tidak akan membiarkan tragedi itu terulang. Linye pun mengajak Mumu untuk melewatkan makan malam dan mencoba dungeon yang lebih berbahaya. Kemudian mereka langsung pergi ke dungeon bernama Stone Cave yang dipenuhi scorpion atau kalajengking beracun. Kemudian terlihat pesan sistem di hadapan mereka untuk memilih tingkat kesulitan. Tanpa ragu, Linye memilih level sulit yang langsung ditekannya. Semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi pula status monster serta makin besar hadiahnya. Dungeon ini memang hanya punya 2 level, sedang dan sulit. Mumu menanyakan alasan Linye memilih level sulit, sebab dia menyadari bahwa meski ini dungeon awal, tetapi tetap saja tidak akan mudah. Namun Linye hanya menyuruhnya percaya. Mumu menjawab bahwa dirinya memang percaya, hanya saja dia khawatir tak bisa keluar tanpa menerima kerusakan, sehingga malah menjadi beban. Linye mengangkat jarinya dan berkata bahwa dungeon ini punya metode lulus tertentu. Mumu terkejut dan bertanya apakah maksudnya menghindari pembersihan monster. Linye berkata bahwa monster di dungeon ini telah ditetapkan. Dia menemukan data yang ditinggalkan, mengintegrasikan, serta merekonstruksinya. Dari perhitungannya, ini bisa dilewati. Mumu membuka matanya lebar-lebar karena merasa kagum. Karena seolah Linye menyusun ulang semuanya hanya berdasarkan deduksi.
Sebenarnya Mumu tahu bahwa selama ini Lin Ye menyembunyikan kekuatannya, sebab dia telah mempelajari dungeon dan monster sejak awal dan menghitung data. Tetapi nilai teorinya selalu buruk, dan semua menganggapnya bodoh. Lin Ye melihat gadis itu dan bertanya apa yang dipikirkannya. Dia lalu mengisyaratkan untuk mengajaknya masuk. Mumu yang pipinya memerah langsung menjawab bahwa dirinya akan datang. Namun, Mumu yakin kepada Lin Ye yang akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di dalam Dungeon Stone Cave dan mulai melihat-lihat sekeliling. Mumu tersenyum sambil berkata tempat itu sangat indah, tetapi Lin Ye memperingatkannya bahwa tempat ini adalah dungeon liar dan jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Pesan sistem muncul di hadapan Lin Ye yang memberitahu bahwa karena mereka kekurangan anggota, maka ujian kali ini akan digabung dengan tim lain. Lin Ye berkata bahwa mereka harus menghadapi monster sekaligus pesaing. Jadi mereka harus berhati-hati. Tiba-tiba mereka terdiam karena beberapa meter dari mereka terjadi ledakan besar. Seorang pemain dari tim lain terhempas akibat ledakan itu, sementara pemain lain menyaksikan dengan ketakutan. Pria yang terhempas tadi menghapus darah di mulutnya, dan dia begitu terkejut karena seekor monster kecil bisa mengalahkan mereka. Pria menoleh dan melihat Lin Ye. Tanpa pikir panjang, dia berteriak minta tolong dan mengingatkan tentang perjanjian bantuan timbal balik akademi. Lin Ye berhenti lalu menjawab agar mereka menolong diri sendiri. Anak itu mulai mencaci Lin Ye, menyebutnya pris payah, tetapi Lin Ye hanya menggenggam tangan Mumu dan mengajaknya pergi. Dia mengatakan bahwa kalajengking sangat takut air dan hanya punya serangan jarak dekat. Lin Ye meminta Mumu untuk mengikuti instruksinya agar tidak keracunan. Mumu pun mengangguk paham. Lin Ye menambahkan bahwa kalajengking juga sensitif terhadap suara. Dia segera menggunakan teknik raid. Mumu bertanya apakah itu bakatnya dan apakah itu peringkat SSS. Namun Lin Ye memintanya diam, karena syarat utama menyelesaikan dungeon ini adalah menemukan jalur unik tanpa menarik perhatian monster. Dia juga menyebutkan adanya mata air di peta yang bisa diminum dan aman bagi manusia. Tanpa ragu, Lin Ye melompat masuk ke dalam air. Mumu tertegun sejenak, tetapi akhirnya ikut melompat. Ia muncul di samping Lin Ye yang sedang memegang batu sambil berpikir keras. Sementara itu, anak-anak yang sebelumnya bertengkar kini dikepung kalajengking. Mereka bingung dan tak mengerti apa yang terjadi. Monster-monster itu mendekati air tetapi berhenti di tepi. Di pulau kecil itulah Lin Ye dan Mumu berdiri dengan aman. Raja kalajengking muncul besar dan sangat mematikan. Lin Ye menyeringai dan memanggilnya mendekat, tapi monster itu hanya meraung tanpa mau masuk air. Ia lalu menyerang dan mulai membantai para kalajengking satu persatu hingga mendapatkan 2.000 poin pengalaman. Pembuli Lin Ye tak percaya bahwa seorang priest bisa memiliki damage sebesar itu, yang padahal mereka nyaris tak bisa mengalahkan satupun kalajengking. Mumu memutuskan mengurus sisa monster dan menggunakan skill tier of biomimicry dan ice spell. Ia tampak terkejut karena bisa naik ke level 4 dengan cepat. Lin Ye lalu berkata bahwa sekarang mereka harus melawan Raja Kalajengking dan memberitahu bahwa lawan mereka bisa menaklukkan rasa takut pada air. Mumu mengaktifkan Ice Spell dan membacakan pesan bahwa damage-nya hanya 10 poin. Dia terlihat ketakutan, tetapi Lin Ye menenangkannya dan memberitahu bahwa inti monster ada di segmen kedua perutnya. Tiba-tiba monster menyerang. Lin Ye berteriak agar Mumu terus menciptakan pijakan. Sistem memberitahu bahwa teknik raid menyebabkan 150 damage pada King Scorpion. Lin Ye menyadari bahwa monster ini sangat kuat. Monster terus mendekat meski menerima damage. Lin Ye melawan dan menyadari bahwa setiap kali monster mengangkat tubuhnya, bagian bawahnya terlihat dan menjadi titik lemahnya. Dia pun mengumpulkan tenaga dan memberikan serangan kritikal ke titik itu yang berhasil memberikan 1000 damage. Mumu berteriak kagum lalu diikuti oleh pesan sistem yang menyatakan bahwa dungeon telah selesai dan hadiah akan dibagikan. Lin Ye naik ke level 6 dan mendapatkan peti harta emas serta 5 poin atribut gratis. Ketika mereka membaca pesan sistem, para pemain dari timnya yang lain datang berlutut dan memohon kepada Lin Ye untuk menerima mereka sebab mereka siap melayani dan memintanya jangan marah. Namun Lin Ye bahkan tak menoleh dan hanya berkata agar mereka menutup mulut dan tidak menceritakan kejadian hari ini kepada siapapun. Dia memandangi mereka dengan dingin dan memperingatkan bahwa bila mereka membocorkan apapun, maka akibatnya akan sangat serius. Lin Ye dan Mumu berada di ruang teleportasi dan memutuskan untuk membuka peti harta di sana sebab mereka tahu betul bahwa tidak ada orang lain yang melihat. Ia pun mengisyaratkan agar peti itu dibuka. Ketika sebuah pesan informasi muncul dari peti, Mumu terkejut saat mengetahui mereka mendapatkan 5 poin atribut. Selain itu, sebuah pedang berburu, sepatu angin, gelembung racun, dan cincin zamrud juga keluar dari dalamnya. Mumu sangat terkejut, sementara Lin Ye mengatakan bahwa ini adalah keberuntungan yang luar biasa.
Dan hal yang paling menarik perhatiannya adalah cincin itu. Meskipun hanya berperingkat silver, tetapi cincin itu dapat mengurangi waktu jeda untuk mengaktifkan skill, yang bahkan harganya di pelelangan hampir sama, berharganya dengan poin atribut gratis yang mereka peroleh. Jika terjual, membuat mereka bisa mendapatkan sekitar jutaan koin untuk itu. Linie berkata kepada Mumu bahwa buku gelembung racun itu untuk para penyihir, maka dia membiarkan gadis itu mengambilnya. Mumu menjawab bahwa buku ini adalah buku racun berperingkat emas. Tetapi dia sebelumnya telah menggunakan skill berbasis S. Artinya, ketika memilih atribut skill S, penyihir hanya bisa mempelajari skill yang berkaitan dengan atribut tersebut, tidak bisa digantikan dengan atribut lain. Tiba-tiba, Mumu terdiam sebab sebuah pesan sistem muncul di depannya. Dia membacanya dan menyadari bahwa skill tersembunyi 5 Element Master telah aktif. Dengan 2 dari 5 elemen telah terbuka, hal itu tentu membuat Mumu sangat terkejut. Di sisi lain, Linie mengatakan bahwa Mumu sebaiknya menggali lebih dalam soal ini, karena mungkin saja dia bisa membuka keuntungan baru lainnya. Dia juga berpikir bahwa hal itu adalah keunggulan penyihir yang membedakan kelas mereka dari yang lain, semacam kartu Trump. Gadis itu tertawa dan berkata bahwa mereka harus segera pergi karena waktunya sudah habis. Mumu lalu bertanya kepada Linie tentang bagaimana dia akan menggunakan 5 poin atribut itu dan mengatakan bahwa dia ingin melihatnya. Namun, Linie menjawab bahwa dirinya memiliki cara lain yang tidak cocok untuk Mumu. Di luar dungeon, banyak pemain mengobrol, yang salah satunya mengatakan bahwa mereka takut kalah jengking. Sementara lainnya menyebutkan bahwa Mumu sangat cantik dan imut, serta ada juga yang penasaran siapa pria yang ada di dekat Mumu itu. Rekannya menjelaskan bahwa pria itu adalah orang biasa bernama Linie, yang rumornya mendapatkan kelas SSS. Tiba-tiba, sebuah mobil sport kuning melaju dengan kecepatan tinggi yang membuat orang-orang terkejut. Pria yang keluar dari mobil itu berkata kepada temannya mengenai gadis yang dia bicarakan memang luar biasa. Saat itu juga, Mumu langsung memegang lengan Linie dan memintanya untuk pergi dari sana, sementara Linie yang kaget menanyai alasan Mumu menyuruhnya pergi. Mumu menjawab bahwa dirinya tidak suka orang seperti anak pemilik mobil itu sebab dia hanya mengandalkan keluarganya yang kaya dan suka merampas suatu hal milik orang yang tidak bersalah dan punya hobi mempermainkan wanita dari keluarga miskin. Sebelum Mumu dan Linie pergi, si pria berambut coklat menoleh padanya dan memintanya untuk menunggu. Pria kaya itu diketahui bernama Huang Xiaofeng, sang pewaris perusahaan Huang Group. Dia memperkenalkan namanya sambil mengulurkan tangan. Sementara itu, para siswa mulai berbisik di belakang pria itu. Semua orang tertarik pada kehidupannya, sebab kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi pusat perhatian. Namun gadis itu menutup matanya dan mengatakan bahwa dia sudah punya pacar. Sang tokoh utama terkejut dengan jawaban itu. Huang menatap Linie yang dianggapnya sebagai orang yang hanya memakai baju murahan dari pasar dan menganggapnya seolah bunga yang tumbuh di atas kotoran sapi. Linie lalu mengatakan bahwa dia pikir Mumu mengenal pria bernama Huang itu. Kemudian Huang menjulurkan tangannya dan meneriaki Linie untuk segera minggir dari sana. Namun, Linie langsung memukul lengan Huang dengan cepat. Huang pun berteriak dengan sangat marah karena keberanian Linie yang memukulnya. Dia menggunakan skill warrior, sementara Linie langsung mengaktifkan teknik reversal dengan hanya berdiri dan menatap lawannya dengan dingin. Beberapa detik kemudian, Huang terlempar ke seolah-olah oleh kekuatan tak kasat mata. Dia jatuh berlutut, memegangi perutnya dengan satu tangan sambil berteriak dan meringis kesakitan. Beberapa saat kemudian, Huang mendongak dengan keringat bercucuran di wajahnya. Dengan gigi terkatup, dia bertanya kepada lawannya apa kelasnya. Linie menatapnya tajam dan menjawab bahwa dirinya tidak melakukan apa-apa dan semua orang di sana bisa menjadi saksi. Kemudian, sang MC tersenyum lebar dan menyebut dirinya hanya seorang priest, tidak lebih. Orang-orang mulai membicarakan apa yang baru saja terjadi dan alasan Huang tergeletak di tanah, sementara Mumu menyadari bahwa tadi itu adalah talent milik Linie. Huang mencoba memukul lagi, tetapi sedetik kemudian dia kembali terjatuh dan berkata pada Linie agar tidak bermain curang. Dalam hatinya, Linie merasa teknik reversalnya cukup menarik, karena teknik itu bukan hanya memberikan serangan balik, tetapi juga serangan tambahan. Namun Linie merasa bahwa serangannya itu belum seberapa kuat, karena dia bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Huang meneriakkan bahwa jika Linie memang berani, dia harus bertarung secara normal. Sementara itu, seorang pria dari kerumunan meneriakkan bahwa tidak boleh menggunakan kekuatan awaken dalam perkelahian biasa. Seorang pemuda berkacamata mulai berpikir tentang Huang yang punya perlindungan kuat dan perlengkapan kelas atas, lalu bertanya-tanya siapa sebenarnya lawannya ini. Dia tahu bahwa Linie telah menaklukkan dungeon sendirian dan naik ke level 5. Dia pun segera menghampiri dan meminta maaf kepada Linie atas kelakuan temannya yang buruk
Meski dalam hatinya dia bertanya-tanya mengapa belum pernah mendengar tentang Lin Ye sebelumnya. Lin Ye menjawab bahwa dirinya tidak ingin membuat konflik, tetapi Huang tidak setuju. Dia justru berteriak kepada temannya untuk memberi pelajaran kepada Lin Ye. Namun, pria berkacamata itu lebih bijak dan tidak berniat menyerang Lin Ye. Hal itu membuat Huang sangat marah. Kemudian, pria berkacamata itu menempelkan kertas di leher Huang, yang membuatnya tidak sadarkan diri, sambil menjelaskan bahwa Huang adalah keturunan keluarga kaya. Pria berkacamata bernama Qi Hang itu mulai menarik tuannya menjauh dan berkata kepada Lin Ye. Setelah kejadian ini, ia khawatir Huang akan mengirim orang untuk membalas dendam. Dia juga meminta Lin Ye untuk tidak datang ke sekolah bulan ini, lalu dia mengulurkan kartu bank sebagai kompensasi serta menawarkan bantuan bila ada masalah. Namun Lin Ye menolak tawaran itu. Sang MC mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengganggu siapapun kalau tidak ada yang mengganggunya. Setelah itu, dia pergi bersama Mumu sambil memikirkan bahwa dirinya ingin mencoba skill katastrofinya dan penasaran akan hal-hal yang bisa Huang lakukan. Di tempat lain, Lin Ye mengunggah strategi untuk menyelesaikan level di Stone Cave. Mumu bertanya apakah Lin Ye bisa menjual strategi itu dengan harga yang diinginkannya, karena dia sangat khawatir. Namun, Lin Ye begitu yakin tidak akan ada yang menolak poin atribut gratis. Pada saat yang sama, para pemain dari salah satu tim sedang berada di dalam gua. Kondisi mereka tidak mudah saat itu, dan mereka berniat membeli strategi dan mencoba semuanya. Beberapa dari mereka sempat ragu dan takut membuang uang, tetapi akhirnya mereka mengambil risiko. Dan hanya dalam waktu 3 menit, dungeon itu berhasil diselesaikan dengan hasil level SSS tercapai. Hal itu benar-benar mengagumkan bagi tim mereka. Salah satu dari tim itu yang membeli strategi itu merasa senang karena berhasil melewati level tersebut. Baginya, strategi itu sangat sederhana. Tetapi selama ini belum pernah ada yang menemukan. Pemain lainnya juga mengatakan bahwa medan di Stone Cave terlalu rumit dan kondisinya aneh. Tetapi dengan strategi itu, semuanya jadi jelas dan mudah. Anak-anak muda itu juga mengomentari bahwa biaya strateginya sangat masuk akal. Orang-orang pun mulai aktif mencari strategi di internet untuk mendapatkan poin karakterisasi gratis. Mumu terlihat sangat senang karena semakin banyak orang yang memesan strategi mereka. Di tempat lain, seseorang sedang memperhatikan halaman situs tempat Lin Ye menjual strateginya. Dia bertanya kepada rekannya apakah dia sudah menemukan orang yang menjual semuanya itu. Namun mereka menjawab bahwa si penjual menggunakan teknik peretasan, sehingga alamat IP-nya tak diketahui. Walau begitu, mereka tahu kalau Lin Ye berasal dari akademi profesional. Gadis yang memerhatikan layar itu menoleh dan menyadari bahwa tahun ini sepertinya ada hal menarik yang terjadi di akademi. Sementara itu, Lin Ye menulis pesan pribadi mengenai pembelinya, dikenal sebagai pria berotot, yang ingin membeli sebuah pedang besar dan sepakat untuk bertemu di pintu masuk dungeon sekolah. Momo pun merasa gembira karena Lin Ye berhasil mendapatkan lebih dari 300.000 emas, sementara Lin Ye merasa bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, dan sekarang dirinya sedang dipromosikan secara aktif. Dia berpikir bahwa dirinya masih harus menaklukkan lebih banyak dungeon dan senjata kelulusan harus diganti nantinya. Dia juga menambahkan bahwa dengan perlengkapan kelas atas tanpa pemahaman bertarung, seseorang hanya akan menjadi umpan dalam uji coba. Momo berkata kalau waktu sebelum tantangan sangatlah berharga, bertanya kenapa Lin Ye menghabiskan waktunya dengan membuat strategi dan mencari uang. Lin Ye tersenyum dan mengatakan bahwa alasan dirinya membutuhkan adalah untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi, sebab karena merekalah yang selama ini terus melindungi dirinya. Lin Ye berkata bahwa di kehidupan sebelumnya dia tidak punya keluarga dan tak pernah merasakan kehangatan serta dukungan, maka dilahirkan kembali ke dunia ini adalah keberuntungan terbesarnya. Dia menambahkan bahwa kini dia memiliki orang tua yang sangat menyayanginya. Namun 10 tahun yang lalu, kerabat-kerabatnya memperlakukannya seperti wabah, dengan orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga, malah mengharapkannya mati karena gelombang sihir. Sama seperti kedua orang tuanya, dan mereka ingin mengambil warisannya untuk mereka sendiri. Para kerabatnya itu bahkan membicarakan soal pembagian warisan di depan si anak dan menyesal karena tidak memasukkan Lin Ye ke panti asuhan. Orang-orang dewasa itu saling menyalahkan dan saling menghitung siapa yang mengeluarkan uang dan siapa yang membeli Lin Ye hanya demi mendapat bagian warisan yang lebih besar. Namun saat malam hari itu, Lin Ye memutuskan melarikan diri dengan harapan bisa bertahan hidup dan mendapat makanan. Kemudian paman dan bibinya membawanya masuk ke rumah mereka dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Kedua orang baik itu benar-benar memperhatikannya, yang membuat Lin Ye perlahan mulai merasa tenang. Tak lama setelah itu, mereka membantunya mendapatkan kembali warisan orang tuanya dan merawatnya dengan sepenuh hati.
Linye menatap anak laki-laki yang berlari keluar dari sekolah, tetapi dia menyadari bahwa tanpa bibi dan pamannya, dirinya tak akan bisa melanjutkan pendidikan. Maka dari itu, Linye menambahkan bahwa sekarang dirinya akan mencari uang untuk membalas kebaikan keluarganya yang telah menolongnya itu. Sebab dia sadar bahwa menjadi kuat juga berarti menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi orang-orang penting dalam hidupnya dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Kembali ke masa kini, Linye mendengar seseorang menyapanya yang membuatnya menoleh dengan tatapan heran. Wanita itu bertanya apakah Linye orang yang menjual pedang berburu kepadanya. Gadis itu bernama Bai Zi yang juga seorang siswa dari Akademi Profesional Pertama. Dia memperkenalkan dirinya. Lalu Linye memastikan dengan heran apakah gadis di hadapannya itu adalah pria berotot yang memesan pedang, sebab dirinya tidak menerima transaksi seperti ini. Namun gadis itu menjawab bahwa dirinya benar-benar si pria berotot dan ponselnya mati beberapa menit yang lalu, sehingga tidak bisa menghubungi Linye. Kemudian Linye memintanya mengonfirmasi pembelian dan memberi peringatan bahwa atribut dari pedang berburu itu tidak bisa dikembalikan. Linye lalu menyerahkan pedangnya dari inventaris. Gadis itu menatapnya tajam dan menangkap pedang berburu itu dengan cekatan. Zi lalu bertanya, apakah harganya benar-benar hanya 80.000 karena waktu berburu harganya bisa mencapai 200.000. Namun Linye balik bertanya, apakah guru di sekolah Zi tidak mengajarkannya soal harga pasar. Gadis itu menjawab bahwa dirinya selalu buruk dalam matematika, sehingga tidak tahu apapun soal harga. Karena hal itu, Linye menganggap kalau Zi hanyalah orang kaya yang bodoh, lalu menyarankannya untuk mengecek harga terlebih dahulu agar tidak tertipu lagi. Zi berterima kasih, lalu segera membayar senjatanya. Dari pesan sistem, Linye mengetahui bahwa dirinya menerima 80.000, yang saldonya telah melampaui 1 juta, yang membuatnya mendapatkan status sebagai pengguna kartu emas. Linye pun merasa senang karena tak perlu mengeluarkan biaya pengiriman. Ketika hendak pergi, dia berkata kalau gadis itu membutuhkan apapun, dirinya siap membantu. Namun pada saat itu juga, kepalanya tertembak cahaya emas yang diikuti munculnya sebuah pesan sistem yang menyatakan bahwa buff khusus bernama Gaze of the Goddess of Luck. Linye terlihat sangat terkejut, lalu kemudian bertanya kepada Zi apakah itu bakat miliknya. Dia pun mengangguk dan menambahkan bahwa dirinya masih bisa mengembangkannya dan bertanya apakah dia bisa bergabung dengan tim Linye. Linye menatap gadis itu dan berpikir bahwa awakened dengan buff keberuntungan bawaan sangatlah langka. Dia juga menyadari bahwa bakat gadis itu tidak hanya terbatas pada kualitas peti hadiah, karena mereka yang memiliki bakat lemah pun bisa membuka peti legendary dan peti mythic jika mendapatkan buff seperti itu. Lalu bertanya, apakah Zi sudah pernah memberitahu orang lain soal talent yang dimilikinya? Zi menjawab bahwa dirinya tentu saja belum memberitahukannya kepada siapapun. Linye bertanya lagi apakah skillnya punya batasan. Zi memberitahu bahwa skill itu hanya bisa digunakan 3 kali seminggu dan hanya pada 1 orang. Kemudian Linye memintanya untuk tidak memberitahu siapapun soal skill tersebut dan menambahkan bahwa buff miliknya sangat luar biasa dan potensinya mengerikan. Karena hal itulah saat begitu orang-orang tahu, mereka akan berusaha merebutnya. MC pun menyadari bahwa bisa saja kebebasan gadis itu dirampas hanya untuk memonopoli kemampuannya. Zi lalu bertanya tentang aliansi profesional yang nantinya akan mereka tuju dan menjelaskan bahwa organisasi ini adalah pemimpin umat manusia dalam perlawanan terhadap gelombang sihir. Namun, dalam aliansi itu sendiri ada banyak fraksi dengan hubungan yang rumit, sehingga persaingan terbuka dan diam-diam, serta pengkhianatan kerap terjadi. Karena alasan itu, Linye mengajak Zi untuk bergabung dengan timnya dan mengatakan bahwa mereka akan menjaganya. Zi sangat terkejut dan bertanya apakah Linye serius. Linye hanya tersenyum dan dengan memperkenalkan dirinya sekali lagi, dia mengulurkan tangan dan mengatakan bahwa dirinya senang bisa menjadikan Zi bagian dari timnya. Dia lalu mengajak Zi untuk bertemu rekan-rekannya. Zi terlihat bersemangat dan mengatakan bahwa tak ada yang percaya kalau dirinya bisa bertarung di garis depan. Linye berpikir tentang bagaimana Zi mampu mengayunkan pedang besar. Beberapa saat kemudian, Linye menemui Mumu yang langsung bertanya, apakah gadis kecil ini merupakan Muchle dan rekan baru? Zi pun langsung memperkenalkan dirinya. Mumu mengulurkan tangan dan menyebutkan namanya, sementara Zi memperhatikan betapa cantiknya dia serta betapa lembut tangannya. Tiba-tiba Mumu menatap Linye dengan sinis, yang membuat sang MC bertanya-tanya, mengapa gadis itu menatapnya seperti itu? Sementara itu, Mumu merangkul Zi dan bertanya, bagaimana sikap Linye kepadanya? Linye terbatuk dan mengusulkan agar mereka pergi makan siang, lalu membahas soal dungeon setelahnya. Mumu menoleh dan memastikan dungeon apa yang akan dibicarakan.
Dungeon yang dimaksud Lin Ye adalah Dungeon Goblin level Nightmare. Namun, demi semua orang bisa mendapatkan poin karakterisasi gratis, dia memutuskan untuk masuk sendirian dan kemudian membuat panduan untuk para gadis. Tingkat Nightmare adalah kesulitan tertinggi dari dungeon lapangan selama masa pemula. Tetapi hadiah di sana juga paling menggiurkan, dan peti harta di dalamnya akan berperingkat emas. Karakteristik monster di dalamnya juga lebih kuat, dan jika seorang profesional tidak berhati-hati, dia bisa kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, tingkat kesulitan itu sangat tidak disarankan, terutama jika uang lebih penting dari nyawa. Mumu berteriak bahwa itu tidak mungkin, lalu bertanya, apakah Lin Ye ingin bunuh diri dan menyebutkan bahwa mencoba tantangan Nightmare dengan level saat ini adalah tindakan gegabah. Namun Lin Ye menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Dia bertanya apakah Mumu meragukan kemampuannya. Mumu menjawab bahwa dirinya percaya kepada Lin Ye, tetapi tingkat Nightmare di Dungeon Goblin terlalu berbahaya. Jadi dia tidak sanggup melihat Lin Ye bertarung. Sementara itu, Zi berkata kalau dia ada urusan yang harus diselesaikan, maka dia pamit pergi lebih dulu lalu meninggalkan mereka. Lin Ye berkata kepada Mumu bahwa dia tahu kalau Mumu khawatir, tetapi dirinya hanya ingin menantang dungeon level sulit. Lin Ye lalu mengajak Mumu pulang untuk makan. Gadis itu lalu meminta MC untuk berjanji. Jika tidak, ia akan memberitahu orang tuanya tentang semua ini. Lin Ye berpikir bahwa untuk sementara ini dia harus menuruti gadis itu. Tapi malam harinya, dia tetap akan masuk ke dungeon seorang diri. Mumu mulai bertanya-tanya apakah Lin Ye benar-benar sekuat itu hingga bisa melakukan semua ini. Media pun mulai memposting foto Lin Ye beserta informasi bahwa dia adalah pemula terkuat sepanjang masa. Penulis artikel menyebutkan bahwa foto itu diambil di titik teleportasi dungeon yang diselesaikannya sendirian. Seisi kolom komentar langsung penuh dan memicu keributan yang sangat beragam. Orang-orang sangat aktif berkomentar di bawah unggahan tersebut. Mumu sedang memegang ponselnya, sementara Lin Ye bertanya apa yang sedang Mumu lihat, lalu memanggilnya untuk makan. Lin Ye pun merebut ponsel dari tangan gadis itu dengan mengejek. Di meja makan, bibi Lin Ye berkomentar tentang kerja keras keduanya dalam beberapa hari terakhir. Mumu dan Lin mengucapkan terima kasih atas itu. Sang paman bertanya kepada Lin Ye tentang bagaimana keadaannya dan ujian yang telah dilaluinya. Lin Ye menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Pria itu tertawa dan berkata bahwa sejak kecil Lin Ye memang keras kepala, yang begitu dia sudah membuat keputusan, bahkan 10 ekor kuda pun tak bisa menghentikannya. Lin Ye kemudian bertanya mengenai adakah orang yang mengeluh padanya. Sang paman langsung menunjuk Mumu yang sambil marah bertanya kepada ayahnya kenapa dia terus terang seperti itu. Sang bibi mulai menuangkan makanan ke piring Lin Ye dan mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur dengan apa yang ingin keduanya lakukan. Dia menambahkan bahwa kadang mereka berharap Lin Ye bisa seperti Mumu dan menyebutkan bahwa hidup yang stabil dan sehat sudah cukup bagi mereka. Lin Ye ikut tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya akan belajar dari teman sekelas Mumu yang seperti ikan air asin yang tenang. Gadis itu dengan kesal merasa dirinya dijadikan bahan lelucon. Lin Ye menyadari bahwa dirinya sedang bercanda, maka paman dan bibinya tidak perlu khawatir. Dia menambahkan bahwa dirinya tidak akan melakukan hal yang berada di luar kemampuannya. Sang paman mengingatkan Lin Ye untuk selalu ingat bahwa rumah ini akan selalu menjadi tempatnya kembali sambil memberinya kartu bank. Lin Ye mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan sedikit uang dan meminta agar tidak diberi kartu. Namun sang bibi mengatakan bahwa Lin Ye akan menghadapi banyak tantangan dan akan butuh pengeluaran yang tidak sedikit. Dia menambahkan bahwa kalau Lin Ye tidak menerima kartu itu, dirinya akan marah. Pada akhirnya, sang MC pun setuju. Lin Ye menyimpan kartu itu di sakunya dan bertanya-tanya apakah orang tuanya bisa melihat semua ini dari sana. Dia pun menyampaikan dalam hatinya bahwa dirinya baik-baik saja. Lin Ye berpikir betapa berharganya hidup yang dimilikinya sekarang, meskipun dia mendapatkannya dengan susah payah. Ia berdiri di hadapan monster dan berkata bahwa ia harus menjadi lebih kuat demi orang-orang yang dia sayangi. Lin juga menambahkan bahwa tantangan dungeon tingkat Nightmare kini sedang menunggunya. Di rumahnya, Huang dengan marah memprotesi bantuan Zhao Qihang ketika dirinya berseteru dengan Lin Ye beberapa waktu lalu. Namun, Zhao hanya menjelaskan kalau dirinya hanya berusaha menyelamatkannya, bahkan dia sempat mengganti sebagian uang ganti rugi atas keributan yang dibuatnya. Sebab tanpa bantuannya, Huang pasti sudah dirawat di rumah sakit. Walau begitu, Huang berteriak bahwa semua itu omong kosong karena dirinya tidak membutuhkan bantuan. Huang berkata kalau saat itu dia sudah memakai equipment-nya, tapi Zhao menyela dan memintanya untuk beristirahat saat itu juga. Huang begitu marah sehingga dia mengambil gelas dari atas meja samping tempat tidur, lalu melemparkannya ke arah Zhao sambil meneriakkan bahwa dirinya telah dipermalukan karenanya.
Dengan kesal, Huang menyuruh temannya itu agar segera pergi. Zhao dengan nada dingin berkata kalau Huang tidak boleh melakukan hal semaunya, meskipun merupakan putra tertua Huang Group. Huang menambahkan kalau usahanya untuk memenuhi semua permintaan Huang adalah perintah dari paman Huang, yang seharusnya dia menolak perintah itu dan membiarkan Huang dipukuli hingga wajahnya babak belur sampai ibunya tidak mengenalinya lagi. Zhao tersenyum kejam sebab dia lupa kalau Huang kenyataannya tidak memiliki ibu. Saat itu juga menyuruh Zhao pergi sebab dia tidak pantas menjadi pengawalnya. Sambil berjalan, Zhao berpikir mengenai Huang yang tidak tahu dengan siapa dia berurusan. Sebab orang yang dilawannya itu adalah orang yang mampu membuatnya menderita tanpa skill aktif dan pernah solo memasuki dungeon. Dan dengan segala prestasi orang itu, Zhao hanya berharap kalau Huang baik-baik saja. Sementara itu, Huang mengeluarkan ponselnya dan meminta seseorang untuk membantunya mengatasi Lin Ye. Dia mengundang saudara-saudaranya yang sudah punya equipment dan senjata. Pria itu menggertakkan giginya dan berkata bahwa semuanya akan beres dan berharap suatu saat nanti Lin Ye akan tahu siapa penguasa akademi sebenarnya. Di sisi lain, Lin Ye sudah berada dekat Dungeon Goblin, tepatnya di hutan berkabut. Sebuah pesan sistem muncul di depan sang MC yang menjelaskan tingkat kesulitan dan deskripsi dungeon. Namun hal yang terpentingnya adalah tidak akan ada hadiah yang muncul jika lapisan terakhir belum diselesaikan. Sebuah kaki hijau menghentakkan tanah selagi Lin Ye berpikir bahwa dungeon ini adalah salah satu yang tersulit. Sebab waktu pembersihannya yang lama dan persyaratan yang tidak jelas membuat para pemain jarang datang ke sini untuk mencari equipment atau poin. Namun hal yang menarik perhatian Lin Ye adalah kenyataan bahwa di sini bisa membuka peti emas dan dengan buff keberuntungan atau bahkan peti platinum yang juga bisa terbuka. Kedua goblin pun muncul di hadapannya dengan diiringi pesan sistem yang menjelaskan karakteristik monster tersebut. Lin Ye tersenyum sebab waktunya beraksi sudah dimulai. Dia tetap tenang, tetapi sangat sadar bahwa dalam 5 menit, monster akan mulai berkumpul di pintu masuk. Rencana Lin Ye kali ini adalah menguji metode optimalnya dalam mengumpulkan monster dan mengalahkan mereka dengan cepat. Dia menyadari bahwa dirinya bukan hanya harus mengalahkan semua goblin dan rajanya, tetapi waktu pembersihan di tiap level juga tidak boleh lebih dari 10 menit. Lin Ye tahu bahwa mengalahkan bos harus dilakukan di level kelima dungeon sehingga perlu bertahan dari serangan monster. Dalam 30 detik monster akan muncul, dan saat itu terjadi, Lin Ye akan langsung mulai menghancurkan mereka. 2 menit 5 detik telah berlalu sejak lapisan pertama dimulai, dan sang MC sudah bertemu pemimpin para goblin. Lin Ye tersenyum sambil berlari menghindari monster dan berkata kalau perkiraannya tak beda jauh, walaupun sudah 4 menit berlangsung. Lin Ye menoleh ke belakang dan melihat sejumlah besar monster yang semuanya bersenjata. Kemudian Lin Ye pun menggunakan skill Divine Healing, yang membuat skill tersebut meningkat ke level 2, serta terkaparnya para goblin di lapisan pertama dungeon. Sebuah pesan sistem muncul di depan Lin Ye yang menyatakan bahwa beberapa atributnya meningkat. Dia melihat ke layar dan menyadari bahwa dirinya telah berhasil melewati lantai pertama hanya dalam 5 menit. Tak lama setelah itu, semua monster di lapisan kedua pun dihancurkan, lalu diikuti juga sampai dengan lantai 4 yang dengan cepat dan efisien hingga tiba di level kelima. Lin Ye menggunakan skill teleportasi, dan dalam hitungan detik setelah itu, dia sudah berada di Istana Goblin. Di sana, sang Raja Goblin berteriak marah saat melihat Lin Ye datang dengan bertanya mengenai cara manusia itu berani menginjakkan kaki di wilayah kekuasaannya. Sebuah pesan sistem yang menjelaskan kekuatan dan level sang Raja Goblin muncul, sementara Lin Ye merasa aneh karena bos muncul lebih cepat di lantai ini. Namun yang mengejutkan, tak ada gerombolan monster lain di sekitarnya. Tak perlu menunggu lama, Raja Goblin yang selagi menyerang mulai meneriakkan agar sang MC mati. Dari pesan sistem, Lin Ye tahu bahwa bos itu memiliki kekuatan besar, yang entah kenapa monster itu langsung menggunakan serangan itu. Beberapa saat kemudian, monster itu melompat sangat tinggi yang berniat menyerangnya, sementara Lin Ye berpikir untuk langsung menghindar ke samping agar tak kena dampak serangan pertama, lalu berbaring di tanah agar bisa mengurangi kerusakan gelombang udara kedua. Namun Lin Ye membatalkan dampak dari serangan gempa dan gelombang kejut dari kejauhan dengan menggunakan skill pembaliknya. Monster itu terlihat sangat terkejut. Pada saat yang sama, health point Lin Ye meningkat drastis, sementara health point Raja Goblin itu perlahan berkurang yang membuatnya berteriak keras dan mengerang putus asa. Dari pesan sistem, Lin Ye mengetahui bahwa Raja Goblin menggunakan skill tombak naga. Namun efek dari skill tersebut dibatalkan yang membuatnya tidak berpengaruh. Begitupun dengan skill keduanya berupa flaying yang efeknya juga dibatalkan.
Sang Raja Goblin terlihat sangat marah sekaligus keheranan karena skill miliknya sama sekali tidak berguna untuk melawan. Namun, Linie tampak terkejut ketika si Raja Goblin memasuki mode Berserk. Goblin itu menjadi semakin murka, dan selagi memanggil pasukannya datang, dia meneriakkan kalau dirinya telah menemukan kelemahan Linie, lalu memerintahkan rakyatnya untuk menghabisinya. Ketika itu, Linie berpikir bahwa hal ini memang layak dari seorang bos tersembunyi di level Nightmare yang sulit dihadapi. Namun, dia berpikir bahwa sekarang bukan saatnya menggunakan kemampuan sihir terkuat. Linie tambah terkejut sambil menutup mulutnya dengan tangan, sebab Raja Goblin memerintahkan pasukannya untuk menyerang dengan syarat tidak menggunakan skill apapun dan biarkan sang MC dihabisi secara perlahan. Gerombolan Goblin mulai mendekati Linie selagi sang raja meremehkan kesanggupan Linie untuk menahan semua serangan. Para Goblin mulai bergerak mendekati Linie, tetapi segera dia menggunakan skill menghindar. Mengetahui Linie berniat kabur, Goblin-Goblin mulai melepaskan tembakan panah yang memberikan 1 dan 2 kerusakan, serta mengurangi 200 health point. Linie menoleh ke samping, tempat anak panah yang menancap di tubuhnya sambil memikirkan serangan yang tidak berguna itu. Kemudian, Linie langsung menggunakan skill pemulih poin kesehatannya. Dia mengusap luka-luka yang disebabkan oleh panah itu yang langsung sembuh. Melihat itu, Raja Goblin dengan penuh kebencian meneriakkan bahwa sang MC tidak bisa dikalahkan. Namun Linie menatapnya dengan tenang, yang sangat tidak disukai para Goblin. Tak lama, Linie mulai menyerang mereka tembakan cahaya merah yang membuat poin kesehatan mereka menurun. Raja Goblin meneriakkan bahwa sang MC tidak punya semangat pejuang, lalu berteriak lagi agar Linie berhenti berlari dan bertarung secara adil. Linie bertanya-tanya apakah itu yang dimaksud dengan semangat pejuang, lalu dalam hatinya dia merasa sekarang saatnya untuk bertarung. Melihat kilatan merah, sang Goblin berteriak tidak percaya bahwa kekuatan iblis milik dewanya digunakan MC. Sebab bagaimana mungkin bisa digunakan oleh orang dari ras rendahan. Selagi terus menyerang, Linie terlihat tetap tenang sambil berkata bahwa kali ini semuanya akan berakhir. Dari luar, kastil tempat para Goblin berada tampak seperti disambar petir yang mulai terbakar. Para Goblin pun tak punya kesempatan. Beberapa detik kemudian, pesan sistem muncul yang menyatakan bahwa pasukan Goblin telah dihancurkan dan sang MC menerima 1000 poin XP. Dari pesan selanjutnya, Linie mengetahui bahwa nyawa Raja Goblin tinggal kurang dari 1%, yang artinya dia sudah berada di ambang kematian. Merasa terpojok, Raja Goblin bergumam bahwa dirinya telah berakhir. Linie tidak menatap Goblin itu lama-lama, sebab dia langsung menggunakan mantra reverse healing dan teknik plundering yang membuat si Raja Goblin tersetrum kilat. Beberapa waktu kemudian, pesan sistem muncul yang menyatakan bahwa Raja Goblin telah dikalahkan, yang membuat Linie menerima 5.000 poin pengalaman dan naik ke level 7. Serta mendapatkan peti platinum. Linie menatap ke depan sambil berpikir dalam hati bahwa tidak salah lagi kalau kemampuan Gaze of the Lucky Goddess begitu kuat hingga bisa meningkatkan level peti secara langsung. Dia juga merasa bahwa durasinya juga cukup lama, masih punya sisa waktu tersisa 20 jam, jadi bisa untuk menyelesaikan misi tambahan. Kemudian, Linie mulai membuka peti harta karun yang diikuti oleh munculnya pesan sistem yang menginformasikan bahwa sang MC telah mendapatkan buku skill, poin karakterisasi gratis, dan equipment. Buku skill bernama Holy Light yang didapatkannya memiliki efek tertentu di mana perlu menggunakan mana untuk menyerang musuh dengan cahaya suci. Selain buku, dia juga mendapatkan botol api, item level emas yang bisa memberikan 300 damage saat digunakan dalam pertarungan. Batu berkilau meningkatkan nilai karakteristik sebesar 20 poin. Sebuah buku skill bernama Divine Brilliance juga keluar dari peti. Skill itu dapat memulihkan kesehatan dan bisa menerangi seluruh anggota tim. Sementara itu, busur badai pasir dapat memanggil badai pasir saat ditembakkan dan memberikan tambahan kerusakan dengan sihir tanah. Linie tersenyum dan berpikir bahwa dirinya mendapatkan 1 equipment dan 2 buku skill level platinum yang membuatnya sangat bahagia. Dia pun sangat termotivasi karena sekuat apapun monster tadi tetapi tetap bisa dikalahkan dengan cepat. Pesan sistem muncul lagi di depannya, lalu dia mengonfirmasi bahwa dirinya ingin mempelajari skill Divine Brilliance. Linie lalu mendapatkan 15 poin karakterisasi untuk intelligence dan mempelajari skill Divine Brilliance serta Holy Light. Semua peningkatan tersebut membuat karakteristiknya meningkat dengan 20 poin. Sang MC melihat dari pesan sistem peningkatan statusnya sambil berpikir bahwa perjalanannya ke dungeon ini tidak sia-sia. Dia merasa begitu senang sebab kekuatan, kelincahan, ketahanan, dan kecerdasannya meningkat 20 poin. Namun tiba-tiba ia mendengar suara dan ketika menoleh dia berpikir bahwa seseorang berhasil menemukan
menemukannya. Orang yang datang itu ternyata adalah Mumu, yang langsung ditanya oleh Lin Ye tentang dia yang juga berada di dungeon ini. Namun Mumu langsung marah-marah dan meminta Lin Ye berhenti bercanda. Kemudian gadis itu bertanya, apakah benar Lin Ye telah menyelesaikan dungeon goblin yang berlevel nightmare. Sambil senyum, Lin Ye membenarkan hal itu. Mumu berkata bahwa dirinya sudah menduganya dan menambahkan bahwa dia sendiri ingin pergi ke dungeon itu. Ketika Lin Ye hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba terlihat sebuah mobil berhenti tak jauh dari mereka. Sebuah suara pria pun terdengar yang melaporkan bahwa mereka akhirnya telah menemukan Lin Ye dan Mumu dan mempertanyakan berapa banyak titik teleportasi yang sudah mereka lewati. Dengan teropong miliknya, orang asing itu juga melihat wajah Lin Ye dan menyuruh temannya agar menghajarnya. Huang berada di dalam mobilnya bersama seorang lelaki. Dia lalu mulai memukul kepala temannya dengan keras yang membuatnya ketakutan. Temannya menjawab bahwa Lin Ye terlihat sangat menakutkan, jadi dia tidak bisa. Huang menegaskan kalau temannya itu tidak berguna. Walau begitu, dengan senyum jahat, Huang menyatakan bahwa dirinya sudah menyiapkan semuanya. Di kamarnya, Lin Ye duduk dan menatap monitornya dengan serius. Di internet, dia mengunggah sebuah strategi yang memungkinkan orang-orang melewati dungeon goblin dengan mudah. Dia terlihat sangat serius sambil membaca pesan komentar orang-orang mengenai strategi miliknya. Kemudian, Lin Ye menemukan sebuah artikel yang memuat foto-fotonya dan informasi bahwa dia menjual strategi serta telah berhasil menaklukkan dungeon level SSS. Orang-orang mulai meninggalkan banyak sekali komentar di bawah foto-foto tersebut, meskipun hanya sedikit yang benar-benar percaya dengan apa yang mereka lihat. Di depan Lin Ye mulai muncul satu persatu pesan sistem yang memberitahukan bahwa dia menerima koin, termasuk dari hasil penjualan strategi. Beberapa menit kemudian, dia membaca bahwa dirinya menerima 500 koin, sehingga total saldonya mencapai 1,5 juta koin sekarang. Dia pun berpikir bahwa jumlah ini jauh melebihi ekspektasinya. Ketika pesan sistem kembali muncul, dia mengetahui bahwa efek koi masih berlangsung selama 15 jam tersisa. Dia pun berpikir bahwa masih ada waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri, lalu memutuskan untuk pergi jogging. Di pinggiran kota, Lin Ye sedang berlari jogging selagi orang-orang di sekitarnya sibuk dengan urusannya masing-masing. Tiba-tiba, sebuah mobil sport berhenti beberapa meter darinya. Dia pun berhenti karena penasaran. Di dalam mobil, Lin Ye melihat Huang Xiaofeng yang mengajaknya ke suatu tempat. Tetapi Lin Ye langsung berpikir mengenai Huang yang rasanya belum diberitahu oleh Zhao untuk tidak mencari masalah dengan dirinya. Namun, Huang berkata agar Lin Ye tidak menyebut-nyebut nama Zhao itu, karena orang itu adalah seorang pengkhianat baginya. Pria asing yang duduk di dalam mobil itu tertawa dan menyuruh Lin Ye mendengarkan Huang atau akan dipukul jika tidak. Kalau Lin Ye tidak patuh, mereka akan mengincar keluarganya. Dalam hatinya, Lin Ye berpikir bahwa mereka pasti sudah menemukan alamat rumahnya. Lin Ye mulai berjalan mendekati mobil hitam itu dan memperhatikan Huang yang bersikap seolah-olah jantan, yang diperingatkan oleh MC agar tidak menangis atau meminta pertolongan jika nanti kalah. Huang mulai merasa marah lalu berteriak kepada temannya agar tidak membantu nanti sebab dirinya akan bertarung 1 lawan 1 dengan Lin Ye dan menambahkan bahwa dirinya memiliki equipment luar biasa yang bahkan tidak pernah Lin Ye bayangkan. Lin Ye mengerutkan keningnya sambil mengamati kedua orang itu dan berpikir kalau Huang menemukan lebih dari satu pembantu. Saat itu juga, Huang dengan berbisik kepada temannya bahwa mereka berdua akan menjalankan rencana yang langsung disetujui oleh rekannya. Merasa bosan, Lin Ye masuk ke dalam mobil dan menyuruh keduanya agar cepat jalan, dan menambahkan kalau dirinya tidak peduli seberapa banyak orang yang mereka bawa. Mendengar hal itu, Huang begitu marah dan mengancam bahwa Lin Ye akan menyesal dan akan dibuat merangkak di tanah seperti anjing. Lin Ye menatap tajam Huang menyipitkan mata dan mulai berpikir untuk membuat hidup berandal itu lebih menyedihkan dari kematian. Di daerah pegunungan, Huang membawa Lin Ye menggunakan mobilnya dengan sangat cepat menuju tempat yang belum diketahui. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti di dekat hutan, yang terdapat banyak sekali berandalan bersenjata di sana, yang langsung memanggil-manggil Huang sebagai bos. Lin Ye pun keluar dari mobil sambil berkata kepada Huang bahwa begitu banyak orang yang dimilikinya, lalu bertanya, apakah ini akan jadi duel 1 lawan 1 atau pertarungan keroyokan?
Huang menjawab pelan bahwa ini akan menjadi 1 lawan 1. Sambil memunculkan pedang anginnya, dia menoleh kepada Linye dengan senyum mengejek sambil berkata bahwa seluruh orangnya akan melawannya satu persatu. Namun Linye tertawa pelan dan menjawab dengan santai bahwa dirinya tidak peduli. Sementara Huang kembali tersenyum dan mengatakan bahwa Linye akan habis. Dia langsung mengarahkan tangannya ke Linye dan memerintahkan agar pasukannya menyerang, yang tanpa ragu segera menyerbu. Untuk menghadapi mereka, Linye mengeluarkan senjatanya perlahan, lalu maju dengan tenang menanti serangan puluhan musuh yang mengepungnya dari berbagai arah. Saat serangan pertama datang, Linye mampu menghindarinya dengan mudah, yang membuat musuhnya terkejut. Dengan refleks dan kecepatan yang tinggi, Linye berhasil menghindar dari setiap serangan tanpa terkena satu goresan pun. Dari kejauhan, seorang pria berambut pirang menggunakan skill assault slash-nya ke arah Linye. Ketika serangan itu hampir mengenainya, sang MC mulai memikirkan kekuatan para lawannya yang banyak. Dan tersadar bahwa kekuatan biasa tak akan cukup untuk menghadapi mereka, maka sudah saatnya menggunakan skill Reversing of Heaven and Earth. Si pria pirang tertawa terbahak-bahak menganggap bahwa Linye hanyalah bocah yang sok kuat. Namun hanya dalam hitungan detik ekspresi wajahnya berubah drastis. Lalu tiba-tiba saja memuntahkan darah. Pria berambut pirang itu menyeka darah di mulutnya, sementara dalam benaknya muncul pertanyaan tentang trik macam apa yang sedang digunakan Linye saat ini. Dia mulai menyadari bahwa mereka tidak sedang diserang secara fisik, dan kekuatan Linye mampu menembus pertahanan level emas dengan mudah. Hal itu membuatnya semakin terpojok karena dia tak mampu memahami apapun dari serangan tak kasat mata yang membuat timnya jatuh satu persatu. Suara mereka gemetar dengan salah satu dari mereka berteriak bahwa Linye hanyalah seorang priest biasa. Dia menambahkan bahwa jumlah mereka jauh lebih banyak serta mereka semua mengenakan equipment bertingkat emas. Bersama-sama mereka memutuskan untuk menyerang secara bersamaan. Seruan itu menggerakkan sisa-sisa kepercayaan diri mereka yang tersisa. Mereka pun mulai mengepung Linye dari segala arah sambil mengaktifkan kemampuan spesial masing-masing. Namun sebelum sempat menyerang, semua mata dan mulut mereka terbuka lebar, yang disertai rasa ngeri yang memuncak dalam sekejap. Mereka menyaksikan cahaya merah dari langit yang seakan datang dari gugusan bintang yang runtuh. Dari sana, turun kekuatan murni yang menyeret mereka ke dalam neraka yang tak terlihat, sebab skill Fallen Heaven and Earth Hell telah diaktifkan. Linye berdiri di pusat kehancuran itu, dengan sorot matanya tajam. Pria berambut pirang gemetar hebat dengan nafasnya memburu, lalu berteriak bahwa ini tidak mungkin terjadi. Dia menggertakkan giginya, tetapi tak lama kemudian mengakui dengan suara pelan bahwa mereka telah kalah. Ucapan itu seperti sinyal akhir dari pertempuran yang belum sempat dimulai. Linye menoleh perlahan, lalu mendengar suara lain di kejauhan. Suara itu berkata bahwa lebih baik mengandalkan uang daripada orang lain. Dari balik bayangan, Huang muncul sambil tersenyum tipis. Dia menunjukkan equipment bertingkat diamond-nya yang berkilauan terang, lalu berkata bahwa dirinya membelinya dari lelang kekayaan cepat dengan harga ratusan juta. Tak lama kemudian, sistem pun mengumumkan sebuah pesan yang menyatakan bahwa equipment tingkat diamond tersebut tidak memiliki batas level dan mampu meningkatkan semua atribut sebesar 100 poin. Seorang pria berseru kagum dan menyatakan bahwa Sufubi memang pelelangan terbaik yang pernah ada, bahkan tiket masuknya pun bernilai jutaan. Dia menambahkan bahwa Huang pasti merupakan satu-satunya pewaris sah dari Huang Corporation. Di antara kerumunan yang mulai tenang, Huang berjalan pelan lalu berhenti di hadapan Linye. Dan dengan senyum penuh ejekan, dia menatap langsung ke mata Linye dan berkata bahwa kali ini dia akan membuatnya berlutut. Kemudian Huang mulai bertanya pada Linye apakah dia merasa takut. Namun Linye tidak memberikan jawaban apapun sementara Huang terus mengintimidasi dengan menyarankannya untuk memohon ampun sebab masih belum terlambat untuk itu. Namun sambil mengayunkan senjatanya, Linye mengatakan bahwa sekuat apapun equipment yang dimiliki El Huang, semua itu tetap tidak akan bisa menutupi kelemahan jiwanya. Perkataan itu membuat Huang sangat marah. Dia pun langsung berlari ke arah Linye sambil berteriak agar Linye mati dan langsung mengaktifkan skill kuatnya. Namun serangan itu tidak memberikan dampak apapun sebab Linye segera melompat ke samping sehingga dapat menghindarinya dengan mudah. Huang tampak terkejut karena tidak mempercayai apa yang dilihatnya.
dan tidak memahami jenis teknik yang digunakan Lin-nya. Tetapi jelas bahwa pria itu berhasil menghindar seolah-olah tubuhnya bukan lagi milik manusia, melainkan entitas lain yang memancarkan aura iblis. Huang tidak bisa menerima kenyataan itu, maka dengan suara tinggi dia berteriak bahwa hal seperti itu tidak mungkin ada. Dia menuduh Lin-Ye telah memasukkan seluruh poinnya ke agility, lalu menegaskan bahwa statistiknya sendiri jauh lebih unggul. Kemudian tanpa menunggu lebih lama, Huang menggunakan skill Wind Shadow Strike dan menyatakan bahwa dirinya akan segera menghabisi Lin-Ye. Walau begitu, sambil menghindari serangan itu, Lin-Ye hanya tersenyum dan menyindir bahwa statistik Huang terlalu buruk, yang bahkan untuk menyerang saja masih sering meleset. Mendengar itu, Huang hanya menggertakkan giginya karena kesal sebab tak mampu membalas satu kata pun. Lin-Ye memandang tajam ke arahnya, kemudian mengangkat tangannya lalu berkata bahwa sekarang gilirannya. Saat itu juga dia mengaktifkan skill dari tongkatnya yang membuat bagian atas armor Huang rusak. Tak lama kemudian, pesan sistem muncul di hadapan mereka yang menyatakan bahwa lawannya menerima 1000 damage yang disertai bagian atas armornya rusak, dengan bonus atribut armornya hilang. Huang terlihat panik sambil memeriksa bagian armornya yang rusak, namun hanya butuh waktu beberapa detik bagi dirinya untuk kembali mengumpulkan tekad. Dia pun menggenggam senjatanya lebih erat, sementara tubuhnya dikelilingi aura biru. Huang lalu berlari ke arah Lin-Ye dengan kecepatan penuh sambil mengaktifkan skill Sudden Strike, 3 strikes in a row, lalu crashing thousands of troops secara beruntun. Namun semua serangan itu gagal semua, sebab Lin-Ye mampu menghindarinya dengan mudah. Lalu dia menggunakan skill untuk terbang menjauh dari lawannya. Melihat itu, Huang yang kini terengah-engah masih bersikeras melawan Lin-Ye dengan memerintahkannya agar berhenti melarikan diri. Tapi tiba-tiba, tubuh Huang ambruk ke tanah dengan tubuh yang terhuyung ke kanan dan kiri, sambil menanyakan trik macam apa yang Lin-Ye digunakan kali ini. Beberapa saat kemudian, Lin-Ye memberikan penyembuhan kepada Huang, lalu berkata bahwa serangan dasar miliknya pun sudah cukup untuk menembus pertahanan Huang yang lemah itu. Lin-Ye kemudian duduk di tanah dan memandangi Huang sambil berkata kepadanya bahwa dia sebaiknya menyerah dan memberi kompensasi dengan menyerahkan equipment-nya atau meminta maaf. Namun sebelum kata-katanya selesai, Huang tiba-tiba menyela dengan berteriak bahwa keinginan Lin-Ye itu omong kosong. Lin-Ye yang tidak memperdulikan hinaan itu langsung menyerang kembali dan berhasil mengenai Huang dengan satu skill tambahan dan menyatakan bahwa armor indah milik Huang akhirnya hancur juga. Namun, Huang tetap tidak mau menyerah. Kini dia mulai menerjang kembali sambil meneriakkan bahwa Lin-Ye tidak pantas mengancam. Lalu melepaskan skill Meteor Shower ke arah Lin-Ye yang masih dalam posisi duduk. Serangan itu membuat ledakan yang cukup besar seakan menubruk tubuh Lin-Ye hingga terluka. Menyaksikan itu, Huang tertawa bangga sambil meremehkan Lin-Ye yang tidak akan selamat akibat serangannya tadi. Namun tiba-tiba ekspresi Huang berubah total ketika tubuhnya mulai terpelintir. Kemudian Lin-Ye keluar dari kepulan asap dengan tenang, lalu memulihkan darahnya serta jarinya yang patah. Huang terlihat kebingungan ketika tubuhnya mendapatkan pemulihan. Meski begitu, dia mengancam Lin-Ye bahwa ayahnya akan turun tangan jika dia berani menyentuh dirinya lagi. Merasa diancam, Lin-Ye berkata kalau dirinya begitu membenci orang yang berani memberikannya ancaman. Dengan marah, Lin-Ye mengaktifkan teknik reverse healing yang membuat Huang menjerit ketakutan. Lin-Ye berkata kalau ini baru permulaan. Teknik milik Lin-Ye itu memancarkan cahaya merah yang meledak-ledak sehingga rekan Huang tercengang saat menyaksikan itu. Akibat teknik itu pula tubuh Huang tampak terluka tak sadarkan diri, tetapi Lin-Ye mengangkatnya dengan kemampuan pada tangannya yang beraura hijau. Lalu mengepalkannya dengan yang membuat tubuh Huang terlihat seperti diremukkan, sementara rekannya ketakutan melihat itu seakan sedang melihat penyiksaan. Selagi teman satunya lagi memperingatkan agar jangan lagi memprovokasi Lin-Ye. Lin-Ye kembali mengaktifkan skill Meteor Shower dengan mengetukkan tongkatnya ke tanah yang memunculkan kilatan merah. Salah satu dari rekan Huang yang tak sanggup menyaksikan lebih lama mulai merasa panik dengan bertanya apakah Huang masih hidup setelah serangan brutal seperti itu. Di sisi lain, tanpa mereka sadari, terdapat sebuah kamera tersembunyi yang terletak di balik semak-semak yang merekam seluruh kejadian di sana secara langsung. Melalui siaran langsung dari kamera itu, para penonton bisa melihat semuanya secara langsung dan mereka aktif membahas apa yang terjadi di siaran tersebut sejak saat teman Huang terluka hingga kalahnya Huang oleh Lin-Ye. Jumlah penonton terus bertambah yang sebagian besar dari mereka mendukung Lin-Ye yang bahkan ada yang ingin menjadi
muridnya. Seseorang di kolom komentar berkomentar bahwa si sang priest mirip dengan teman sekelasnya yang pernah terlibat konflik dengan Huang. Para penonton sangat aktif di ruang obrolan, saling berbagi informasi tentang Lin Ye. Mereka membahas bahwa pemuda itu sebelumnya pernah menjual peralatan level SSS di forum. Di sisi lain, seorang gadis dengan nama samaran I'm Not a Seal berkomentar bahwa priest itu bukanlah Lin Ye, karena menurutnya Lin Ye adalah orang yang sangat rendah hati. Gadis itu bingung, karena khawatir dirinya tidak dapat membuat tim dengan Lin Ye nanti, sebab orang-orang pasti juga menginginkannya. Saking ramai penggemarnya, orang-orang sampai membuat sebuah grup diskusi khusus bagi penggemar Lin Ye. Mereka membicarakan sifat Huang yang buruk, tentang dia yang hanya bisa mempermainkan wanita dan menyalahgunakan statusnya sebagai warisan perusahaan ayahnya. Akibat dari rasa bencinya kepada Huang, bahkan server perusahaan Huang sampai diretas oleh orang misterius, serta nilai saham yang dimilikinya anjlok. Di rumahnya, Mumu berbicara kepada orang tuanya tentang tindakan Huang yang sudah kelewat batas, sehingga meminta kepada keduanya agar mereka memberi pelajaran pada anak itu. Namun, kedua orang tuanya menolak. Ibu Mumu berkata bahwa Huang akan mendapat balasan yang pantas, dan jika seseorang menggunakan kekuatan yang bukan miliknya, maka dia tak akan pernah menjadi profesional sejati. Mumu sangat terkejut mendengar kata-kata ibunya dan berkata bahwa jika mereka tidak bertindak, maka reputasi Lin Ye akan tercoreng. Namun orang tuanya menjawab bahwa pemuda itu bisa mengurus dirinya sendiri. Di tempat lain, seorang pria berambut putih merasa tertarik kepada kemampuan Lin Ye yang bahkan belum pernah mengikuti tes profesional. Dia menekan tombol pada remote-nya untuk menjeda video kemampuan Lin Ye, lalu berkata bahwa bakat Lin Ye pasti di atas level legendaris. Tetapi dengan keputusannya memilih kelas priest itu adalah hal kurang menguntungkan yang sia-sia, lalu menyebut bahwa bakat sehebat itu seharusnya bisa langsung masuk ke liga profesional tanpa perlu dipertanyakan. Dia pun melihat sekeliling dan bertanya kepada yang lain tentang kesetujuannya mengenai Lin Ye yang dibawa masuk lebih awal. Salah satu wanita menjawab bahwa dirinya setuju dengan usulan itu, sementara yang lain menambahkan bahwa Lin Ye harus segera direkrut. Seorang pria botak tersenyum dan bertanya kepada ayah Huang kenapa dia masih di sini, dan bukannya bergegas menemui putranya. Sementara pria berambut oranye tertawa dan berkata bahwa masalah itu bukanlah sebuah masalah bagi Menteri Huang. Huang Tianqi, seorang kepala perusahaan Huang, Menteri Cabang Aliansi dan juga ayah Huang, berkata bahwa dirinya masih ada urusan di perusahaan, tetapi kompensasi untuk Lin Ye sudah direncanakan. Dan untuk itu, dia juga meminta maaf atas perbuatan anaknya dan sudah mengirim utusannya untuk menangani masalah itu. Di saat pertarungan Lin Ye dan Huang masih berlangsung, tiba-tiba terdengar suara yang menyuruh mereka berhenti. Dari helikopter, seseorang yang berbicara dengan pengeras suara meminta agar Lin Ye mengampuni Huang. Sementara itu, seorang pria berkacamata, Zhao, mendekati Lin Ye sambil berkata bahwa seorang chairman dari perusahaan Huang ingin berbicara kepadanya. Dengan bangga, Huang berkata bahwa ayahnya pasti sudah datang dan Lin Ye akan habis olehnya. Lin Ye yang berpikir kalau kepala perusahaan ingin mengintimidasi berkata kalau chairman itu bisa datang sendiri. Namun, sambil memberikan sebuah panggilan telepon dengan membungkuk, Zhao justru berkata bahwa keluarga Huang ingin memberikan kompensasi atas perlakuan anaknya, serta ingin meminta maaf secara pribadi untuk itu. Melihat itu, Huang berteriak histeris karena bisa-bisanya Zhao membungkuk kepada seorang menyedihkan seperti Lin Ye. Lin Ye pun menerima dan menatap ponsel yang diberikan Zhao, sementara Huang terus memprotesi tindakan permintaan maaf dari ayahnya. Beberapa saat kemudian, dari ponsel Lin Ye muncul sebuah hologram ayah Huang yang langsung meminta maaf karena telah membuat Lin Ye menunggu. Kemudian dia membungkukkan tubuhnya sambil meminta maaf atas nama anaknya, Huang Xiaofeng, sebab semua itu terjadi karena kurangnya bimbingan dari dirinya sendiri sebagai ayah. Dia pun mengulangi permintaan maaf kedua kalinya, tetapi Lin Ye merasa itu bukan masalah. Namun, ayah Huang merasa permintaan maaf secara lisan saja belum cukup, jadi dia memutuskan untuk memberikan berbagai hal sebagai gantinya, termasuk kompensasi equipment serta item. Sementara Huang Xiaofeng, ayahnya berharap kepada Lin Ye untuk menyerahkannya kepada Zhao Qihang yang akan disiplinkan secara ketat. Selagi Zhao mengangkat tubuh Huang di belakangnya, Lin Ye setuju dengan pemberian dari ayah Huang, lalu hendak menyebutkan kompensasi yang dirinya inginkan. Sambil menyeringai, Lin Ye menyebutkan kompensasi yang diinginkannya, yaitu 3 set equipment diamond yang tidak memiliki batasan yang masing-masing satu untuk priest, mage, dan swordsman, serta 5 juta koin aliansi sebagai tambahan. Mendengar itu, Zhao pun tercengang setelah mengetahui kompensasi yang diinginkan Lin Ye.